Selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu, saudara-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022. Hari ini saya Romagus CSSR mengajak Bapak Ibu saudari-saudara merenungkan Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30 sambil merayakan seorang kudus, Santo Fransiskus dari Sales, seorang uskup dan pujangga gereja. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus. Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang penghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, salam sehat berlimpah berkat. Saudari-saudara yang diberkati oleh Tuhan pada zaman kita ini, yang boleh kita sebut juga sebagai zaman media sosial. Kita sering melihat, sering mendengar, sering membaca, entah lewat koran, lebih-lebih lewat media sosial. Betapa banyak orang dengan mudah, dengan gampang, tanpa beban, memfitnah, mencaci maki, mengumpat, menuduh, dan mendiskreditkan orang seenak hati. Apakah itu orang-orang yang katakanlah selevel, bahkan tidak sedikit para tokoh agama, Presiden Republik Indonesia misalnya. Seringkali tuduhan, caci maki, sumpah serapah, usaha mendiskreditkan seseorang itu lahir dari sebuah hati yang penuh dengan entah kebencian, rasa tidak suka yang sudah akut, atau karena iri hati yang sudah pada level dewa. Segala cara ditempuh untuk entah menjatuhkan harga diri, entah untuk membangun frame-frame yang buruk tentang seseorang. Lihatlah saudari-saudara, belum lama ini DPR baru saja mengetok palu terkait dengan perpindahan ibu kota negara kita dari Jakarta ke Penajam Pasir di Kalimantan. Presiden Jokowi memilih nama Nusantara untuk ibu kota baru nanti. Tapi lihatlah, begitu banyak fitnahan, sumpah serapah, usaha mendiskreditkan Jokowi dengan mengatakan bahwa dia
bekerja sama dengan Cina, bahwa dia bekerja sama dengan PKI untuk menguasai Indonesia. Itu salah satu contoh. Dalam hidup bersama kita, saudara-saudari, contoh-contoh semacam ini. Usaha mendiskreditkan orang, apalagi orang yang tidak kita sukai itu, dengan mudah kita temukan, lebih-lebih di media sosial, dalam kebersamaan, di dalam komunikasi kita dengan siapapun selalu ada unsur ini. Saudari-saudara umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi ini sudah pernah dialami Yesus juga ketika dia hidup dan berkarya. Para pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, berupaya untuk menjerumuskan Yesus sebagai pelanggar hukum. Karena itu mereka cari segala cara untuk menjatuhkan dia. Tidak berhasil dengan satu cara, mereka coba cara yang lain. Gagal dalam satu strategi, mereka coba strategi yang lain. Tujuannya hanya satu, menjatuhkan Yesus, mendiskreditkan dia. Kali ini dalam Injil yang kita dengar tadi, saudari-saudara, dua macam tuduhan ditujukan kepada Yesus. Yang pertama, mereka katakan bahwa dia kerasukan setan. Dan lebih jelek lagi, bukan hanya kerasukan setan, kerasukan Beelzebul, panglimanya setan. Yang kedua, saudari-saudara, melalui kuasa setan yang ada dalam diri Yesus, kata mereka, maka ia mengusir setan-setan dari orang-orang lain. Bapak, Ibu, saudari-saudara, para sahabat sekalian yang terkasih, menghadapi tuduhan semacam ini, Yesus tidak tinggal diam. Dia menanggapi tuduhan-tuduhan itu bukan pertama-tama untuk membela diri, tapi untuk menyatakan kebenaran. Bagaimana mungkin iblis mengusir iblis, dan kalau ia berontak melawan dirinya sendiri, dengan sendirinya ia menghabisi diri sendiri. Itu namanya bunuh diri. Tak mungkin iblis melawan dirinya sendiri. Maka tuduhan-tuduhan tersebut tidak masuk akal dan memang mengada-ada. Kuasa iblis tidak mampu melawan kuasa Yesus dalam roh. Saudari-saudara umat beriman terkasih, bagaimana dengan kita? Seringkali dengan gampang orang menuduhkan hal-hal yang tidak benar, yang tidak masuk akal, yang tidak baik untuk menjatuhkan orang lain, untuk menjatuhkan teman, rekan kerja, teman dalam satu komunitas. Seringkali terjadi kepentingan pribadi dan kelompok berada di atas segalanya, sehingga mereka yang berlawanan dengan kepentingan itu lalu didiskreditkan, dan kalau perlu diusir, dilenyapkan. Ini sesuatu yang pantas bagi kita untuk introspeksi, untuk membarui diri, supaya kita tidak masuk dalam arus semacam ini, yang suka memfitnah, yang suka menjelekkan, yang suka menuduh, yang suka memberikan stigma dan cap-cap buruk terhadap orang lain. Kita belajar dari Yesus bahwa ketika kita berada di dalam kuasa roh, maka kita sanggup menghalau kuasa-kuasa iblis. Tapi ketika kita berusaha dengan tahu dan mau, dengan sadar, menjelekkan orang, mendiskreditkan, sebetulnya bukan Roh Kudus yang kita ikuti, tetapi benar-benar roh jahat. Maka mari saudara-saudari kita pastikan bahwa sebagai murid Kristus, kita benar-benar senantiasa membuka diri atas kuasa roh yang akan mengilhami
meneguhkan, menguatkan kita semua. Supaya Tuhan senantiasa meraja dalam diri kita. Di dalam segala ucapan, dalam pikiran, di dalam segala tindak tanduk kita. Sesuai kehendak Tuhan. Melakukan hal-hal yang baik dan benar yang berkenan kepadanya. Semoga Tuhan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus senantiasa menjadi acuan kita juga, yang senantiasa disertai Roh Kudus hanya untuk melakukan hal-hal yang baik, yang benar, yang menghormati martabat manusia, martabat sesama, dan memuliakan Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami agar dalam kuasa Roh Kudus kami hanya melakukan hal-hal yang baik, mengucapkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang baik, dan menjauhkan diri dari segala macam tipu muslihat, usaha-usaha untuk memfitnah, merendahkan, sumpah serapah, caci maki, umpatan-umpatan, atau fitnah yang merendahkan martabat manusia, martabat sesama. Kuasailah hidup kami Tuhan, dan lindungi kami selalu dari segala kuasa jahat yang berusaha menjerumuskan, yang berusaha untuk memecah belah, yang berusaha untuk menggagalkan karya-karya baik-Mu dalam diri kami. Sungguhlah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.